yang ada di Zoom. Jika memungkinkan untuk menghidupkan kameranya, silakan dihidupkan ya. Anak-anak, mari untuk menghidupkan kameranya. Ditunggu yang belum menghidupkan. Ya, terima kasih yang sudah menghidupkan ya. Waktunya sudah 7.15, kita mulai saja ya. Untuk teman-teman, sekali lagi yang belum menghidupkan kamera, ditunggu untuk menghidupkan kameranya. Ya, untuk Kathleen Florencia, jika sudah siap, silahkan untuk memulai kebaktian hari ini. Silakan Kathleen. Guru dan teman yang terkasih, kita bersyukur kasih dan penyertaan Tuhan selalu dapat dirasakan setiap waktu. Saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama serta memuji kebesarannya. Kebesarannya dapat kita lihat melalui kuasanya dan berkatnya yang tidak pernah berhenti. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Apakah kita selama ini pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Juga besertamu. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, apakah kita selama ini memiliki komunitas yang saling membangun dan membantu? Apakah lingkungan keluarga dan teman-teman kita menjadi lingkungan yang memberi dampak positif? Apakah kita dapat melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan melalui keberadaan orang-orang di lingkungan sekitar kita? Agar dapat memaknai hal-hal tersebut, diperlukan karakter rendah hati, supaya orang-orang di sekitar kita pun turut melihat dan merasakan dampak positif dan pemeliharaan Tuhan melalui kehadiran kita. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sadar,
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas angkasa, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini mengawali minggu, kita mengawalinya dengan firman Tuhan. Jadi sebetulnya bukan sekedar mengawali dengan ibadah, tetapi kita memohon tuntunan Tuhan untuk seminggu ke depan yang akan kita jalani. Dan hari ini sebelum kita akan bersama-sama menerima tuntunan melalui sabda Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti tuntunan Tuhan. Karena kami menyadari tanpa penyertaan, tanpa pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, maka sangat mungkin perjalanan hidup kami menjadi tanpa arah yang benar. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan bersedia untuk melembutkan hati setiap kami supaya tuntunan Tuhan boleh kami ikuti. Dan sebentar lagi kami hendak bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada setiap kami, karena kami semua anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dan kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan kasihi, juga anak-anak yang senantiasa dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan bersama renungkan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama melalui sebuah kisah iman yang direkam dalam kitab Rut. Dalam Rut 2 ayat 1 sampai 23, sekalipun secara ayat ada 24 ayat, tetapi ini menjadi sebuah kisah iman yang kalau kita akan coba nikmati ya. Kisah ini dari ayat 1 sampai 23 dan tentunya akan sangat mudah bagi kita ketika kita coba untuk memposisikan diri gitu ya, sebagai entah sebagai Rutnya, sebagai Naomi atau sebagai Boasnya, dan kita akan lihat bagaimana perasaan masing-masing tokoh ini. Ya teman-teman boleh sambil membuka Alkitabnya, entah itu versi digital di HP-nya atau versi cetak dari Alkitab, kita akan ikuti bersama dari ayat 1 sampai 23. Dan saya tetap akan bacakan untuk Bapak Ibu dan anak-anak semua. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Rut bertemu dengan Boas. Demikianlah tertulis. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya
seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira sifah jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu. Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?"
Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan kita bersyukur ketika hari ini kita boleh mulai menuai benih untuk kita jalani ya dalam 1 minggu ke depan ini, yaitu rasa percaya bahwa apa yang kita akan jalani sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini adalah keyakinan bahwa kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah yang akan menjadi tema kita. Tapi bukan sekedar tema. Kalau tema kan berarti hanya sekedar apa yang kita ingat. Sebagai sebuah idea, sebagai sebuah gagasan. Oh iya, ya dan amin Tuhan memelihara kita. Tapi nggak cukup sampai di sana. Iman bahwa kita dipelihara oleh Tuhan harus menjadi iman yang hidup. Artinya apapun yang akan kita hadapi di depan, khususnya ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kecemasan, kekhawatiran, yang harus menang dalam pikiran dan juga dalam hati kita adalah sebuah seruan keyakinan, pengharapan bahwa kita sedang terus dipelihara oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat bunyinya gini. Ketika kita memasuki sebuah terowongan, semuanya tampak gelap. Tetapi bukan berarti mataharinya lenyap. Saya ulang ya. Ketika kita memasuki terowongan, semuanya tampak gelap, semuanya tampak suram. Tetapi bukan berarti mataharinya lenyap. Ini hanya soal waktu sampai kita menyelesaikan terowongan itu dan melihat kembali sang terang. Hampir 2 tahun loh, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ketika di masa pandemi ini seolah kita nggak ajak ya dalam belajar. Artinya awal-awal ketika kita menjalankan pembelajaran jarak jauh, semuanya hanya dilihat dari layar handphone dan layar komputernya, seolah kok bukan belajar. Sebetulnya ini sama seperti kita sedang memasuki terowongan, kapan ya kita dapat bertatap muka lagi. Tetapi puji Tuhan bahwa semuanya boleh dijalani dengan berbagai adaptasi, dijalani dengan berbagai penyesuaian sampai kita saat ini mulai samar-samar melihat terang itu muncul lagi. Dan saya ingin kita meyakini bahwa dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi, kita dapat berjumpa satu dengan yang lain. Kerinduan kita untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Guru boleh terjawab. Kerinduan kita untuk berjumpa dengan kawan-kawan juga boleh terjawab. Dan tentunya impresi gitu ya, ketika kita merasakan dan mencium bau-bau kelas, mencium bau-bau AC yang sudah tak terpakai lama, itu pun dapat kita nikmati kembali. Mencium bau-bau kertas di buku kita ketika kita membuka-buka halaman, itu juga dapat kita rasakan kembali. Dan saya ingin sekali lagi kita yakin semuanya
akan dapat kita nikmati kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita saat ini untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh utama dalam pembacaan kita hari ini. Ada setidaknya 3 tokoh utama. Yang pertama tentunya adalah Naomi, yang kedua Boaz, dan yang ketiga adalah yang pertama Ruth. Kok Naomi sih? Karena tadi saya melihat ya ada nama Naomi, makanya jadi Naomi. Oke, tokoh utamanya pertama adalah Ruth, yang kedua Boaz, dan yang ketiga adalah Naomi. Saya yakin Naomi pun dari Naomi, ini masih nama-nama yang keren sih ya. Jadi keluar dari pembacaan kita, nama yang keren tuh. Naomi, Stefanus, itu nama-nama yang keren ya. Kalau misalnya nama yang lokal-lokal ya oke lah, tapi mungkin tidak setingkat dengan nama-nama yang keren seperti Naomi dan Stefanus, Ruth begitu ya. Oke, kita akan lihat Ruth. Ruth itu tokoh yang seperti apa? Kalau kita lihat perjalanannya, kita bisa melihat dulu bahwa Ruth adalah seorang janda. Ia baru ditinggal mati suaminya. Tetapi dalam kitab Rut 2 ayat 1 sampai 23 tadi, kita tidak melihat sama sekali satu karakter atau satu sifat di mana Rut mengeluh atau Rut sedang menggugat Tuhan. Rut protes sama Tuhan. Atau Rut sedang mengatakan, Tuhan, engkau sudah mengambil suamiku. Kenapa aku sekarang harus menjadi seorang pekerja keras juga? Harus memunguti jelai-jelai yang jatuh dari pengerja-pengerja sebelumnya. Dan bahkan harus datang ke sebuah ladang yang bukan dari ladang bangsaku. Bahkan ia adalah keturunan Elimelech. Pokoknya mah orang kaya gitu ya. Tapi kita tidak melihat itu. Ruth adalah seorang pekerja keras. Ia adalah seorang perempuan gagah perkasa. Sekalipun ia baru saja ditinggal oleh suaminya, tetapi ia menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang tegar. Ia rajin. Dia mengesampingkan mungkin gengsinya gitu ya. Bayangkan seorang perempuan masih muda, janda pula, kemudian ia masuk ke ladang orang, diperbolehkan sih ya, karena ini ladang yang asalkan dia tidak mengambil jelai utama, itu diperbolehkan. Apa sih sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Ruth di sini? Ruth itu hanya mengambil jelai yang sudah terlewati oleh pengerja sebelumnya. Jadi ini ibaratkan teman-teman, Ruth ini sedang memunguti rumput gitu ya. Kan kalau pekerja mau memunguti rumput utama, tidak semulus gitu ya, bahwa semua rumput itu akan tercabuti. Ada rumput-rumput yang tersisa. Nah, itu yang boleh diambil oleh orang lain dengan bebas. Dan ia tidak akan dihukum dengan itu. Nah, Ruth mengambili jelai yang nggak keambil oleh pengerja-pengerja sebelumnya. Dikumpulkan jelai-jelai itu, kemudian nanti dikepret-kepretin gitu ya, dan kemudian bulir-bulirnya akan dikumpulkan untuk menjadi gandum yang dapat dimasak. Ruth rajin. Ruth kemudian juga adalah sosok yang rendah hati. Dan saya sekali lagi yang mengagumkan adalah di tengah pergumulan yang berat, sekalipun Ruth punya alasan untuk protes atas hidupnya, tetapi tidak melakukan itu. Yang ia lakukan adalah berbagai hal yang positif. Dan ini didukung oleh Boaz. Ini tuan tanah kan? Boaz ini bosnya kan? Sampai Boaz mengatakan, engkau jangan ke ladang lain. Kalau ke ladang lain sangat mungkin engkau diusilin sama pekerja-pekerja pria di ladang lain. Tetapi Boaz, sang pemilik ladang ini, meminta untuk Ruth tetap ada di ladang itu dan meminta pengerja-pengerjanya Boaz untuk menjaga Ruth. Apa nggak kurang keren tuh? Boaz juga sosok yang baik di sini. Tadi di awal ya,
di pengantar, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa kita menjadi komunitas yang saling membangun. Dan ini yang membentuk dan terjadi dinikmati oleh Ruth. Dan ini juga saya pikir menjadi komunitas yang harus kita cipta bersama sebagai keluarga besar SMPK BPK Penabur, menjadi supportive community. Komunitas yang suportif gitu ya, komunitas yang saling menopang, saling mendukung, dan setiap orang ada dalam perasaan untuk dihargai. Teman-teman barangkali pernah menyaksikan entah itu tontonan atau berita ketika ada orang-orang di sebuah sekolah yang menjadi korban bully, yang kemudian mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan tekanan bully itu. Nah, itu berarti komunitas yang sedang dibangun di sana bukan lagi menjadi komunitas yang suportif, tetapi komunitas yang mungkin dalam istilah yang lebih tepat adalah komunitas yang destruktif, kan? Komunitas yang coba menghancurkan semangatnya orang lain. Komunitas yang membuat orang lain kehilangan harga dirinya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Boas, ia membangun komunitas yang suportif. Bayangkan ya kalau Boas melihat Ruth lalu bertanya, "Hai wanita, hai perempuan, siapakah engkau?" "Oh, aku Ruth, Tuan." "Dari manakah engkau?" "Oh, aku dari Moab." Lalu Boas akan meminta, "Oh, engkau bukan dari kelompokku. Engkau bukan dari bangsaku. Jangan ada di ladangku." Mungkin perasaannya akan tambah hancur, kan? "Kenapa engkau membeda-bedakan aku berdasarkan bangsa? Kenapa engkau membedakan aku berdasarkan kesukuan? Engkau tidak adil. Engkau adalah sosok yang tidak bertuhan." Oh, bisa macam-macam. Tapi ini enggak. Boas justru menaruh penghargaan kepada Ruth dengan mengizinkannya mengambil jelai yang ada di ladangnya. Nah, dari peristiwa ini, kemudian kita bisa melihat kalau kita ada di posisinya, jangan Boas lah ya, posisi kita adalah posisinya Ruth. Kita diperlakukan baik, bahwa perjalanan hidup kita memang berat, tetapi kemudian kita melihat ada orang-orang yang menunjukkan kebaikan yang ekstra, kebaikan extraordinary gitu ya, yang terlalu luar biasa. Apa yang dapat kita serukan pertama kali? Saya yakin semua akan mengatakan, "Tuhan, Engkau memang tidak pernah meninggalkanku. Tuhan, aku ada dalam pemeliharaanmu. Tuhan, Engkau menjaga aku." Itu akan menjadi seruan kita, kan? Nah, saya yakin ketika setiap hari kita belajar untuk menghitung dan menyadari berkat-berkat Tuhan yang tercurah dan melimpah dalam hidup kita, kita akan mengatakan yang sama, "Tuhan, hidupku adalah hidup yang tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Tuhan, hidupku selalu ditopang oleh-Mu. Kami memang menjalani masa pandemi. Kami memang belum dapat bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Kami memang belum dapat bertemu dan bermain dengan kawan-kawan semua. Tetapi ketika kami diberikan kesehatan, ketika kami diberikan kesempatan untuk belajar sekalipun dengan metode online, tetapi Tuhan, kami percaya, kami selalu dituntun Tuhan untuk menjalani pembelajaran. Dan ini adalah sebuah kesempatan. Teman-teman jangan pernah katakan, ya, apalagi Senin gitu ya, kan dulu suka ada jargon gini, "I don't like Monday" atau "I hate Monday." Dan kemudian ini bukan hanya dalam diri para murid, tetapi juga Bapak Ibu guru atau pekerja-pekerja yang lain. Setelah hari Minggu dan mulai masuk di hari Senin, oh ketemu Senin lagi, aku harus bekerja lagi, aku harus sekolah lagi. Kata harus itu membuat kita sangat terbeban. Dan kita perlu menggantinya dengan satu kata lagi. Kata harus yang bisa membawa kita pada perasaan terbeban diganti menjadi berkesempatan. Dan itu berarti kita akan belajar untuk melihatnya dalam sebuah rasa syukur. Jadi, aku berkesempatan untuk belajar lagi.
Aku berkesempatan untuk menjalani hari Senin. Aku berkesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Aku berkesempatan untuk berjumpa dengan kawan semua. Aku berkesempatan untuk belajar dan menerima hal baru hari ini. Ada perasaan yang berbeda. Padahal hanya mengganti satu kata saja. Bayangkan kalau Ruth pun melakukan itu. Ya, aku harus memunguti jelai lagi. Ya, aku harus menjaga lagi mertuaku. Ya, aku harus menghadapi lagi tuan tanah itu yang bernama Boas. Perasaannya langsung nggak semangat kan? Tapi ketika Ruth mungkin akan mengubah harus menjadi kata berkesempatan, ini mungkin akan jauh lebih berbeda semangatnya kan? Oh, aku berkesempatan untuk memunguti jelai lagi di ladang yang Tuhan berikan untuk aku punguti jelainya. Oh, aku berkesempatan untuk berjumpa lagi dengan Tuhan yang baik hati itu. Aku berkesempatan untuk menerima perlindungan dari pengerja-pengerjanya Tuan Boas itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa merasakan impresi itu ya, di mana kita akan jauh lebih bersyukur ketika kita mulai memilah dan memilih kata apa yang boleh membentuk hari kita. Kata atau pernyataan iman apa yang boleh membentuk sepanjang minggu ini, sehingga hidup kita tidak lagi dihidupi dengan beban, tetapi dihidupi dengan rasa syukur karena kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, itu Ruth tuh. Ruth, Boas sudah jelas ya, dia adalah seorang tuan tanah yang baik hati. Dia tidak melihat bahwa Ruth adalah orang yang bukan dari bangsanya, tetapi ia murah hati memberikan kesempatan itu. Dia sosok yang baik. Nah, yang menarik justru adalah Naomi. Naomi ini ya kita memang tidak terlalu terekam berapa usianya Naomi dalam pembacaan 1 sampai 23. Tapi kita tahu bahwa Naomi pastilah seorang perempuan yang sudah tidak muda lagi. Anak-anaknya sudah menikah dan sudah meninggal ya. Artinya Naomi adalah seorang mertua yang tidak dapat lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi ia mengandalkan anaknya. Tapi sekarang dia sudah tak punya anak, dia mengandalkan menantunya. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, kita lihat bahwa Naomi sempat agak kecewa ya, agak kecewa dengan Tuhan kenapa Tuhan mengambil anak-anaknya. Dan ini kan berat bagi orang tua ya. Orang tua yang kehilangan anak atau anak yang kehilangan orang tua, ini bukan peristiwa yang mudah. Apalagi ketika dia tahu ia sudah tidak terlalu perkasa untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri. Naomi marah sama Tuhan. Tetapi ketika Naomi menemukan ia punya menantu dalam diri Ruth ini ya, yang sedemikian baiknya, Naomi punya rasa syukur yang luar biasa. Kalau ia melihat perjalanan hidupnya, ia punya alasan untuk marah. Tetapi ketika ia melihat sisi yang lain, yaitu bahwa Tuhan menghadirkan Ruth di dalam hidupnya, maka Naomi memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Memilih untuk percaya bahwa kehidupannya pun adalah kehidupan yang dijaga oleh Tuhan. Anak-anak yang terkasih, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, khususnya generasi ini gitu ya, kita menjadi sebuah saksi sejarah yang pasti akan ditulis, diingat oleh generasi-generasi setelah kita. 30 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang, 100 atau 500 tahun dari sekarang. Tahun 2019, 2020, 2021 akan menjadi sebuah event, akan menjadi sebuah masa yang bersejarah. Ketika dunia ini semuanya sempat di tanda petik di shutdown gitu ya.
di shutdown sementara dalam 2 tahun ini. Ketika peradaban manusia harus bersahabat dengan masker, peradaban manusia bersahabat dengan jaringan internet, bersahabat dengan device gitu ya, dengan gadget-gadget, bersahabat dengan berbagai protokol-protokol kesehatan. Ketika sejarah akan mencatat kita pernah dijauhkan sejauh 1 sampai 2 meter dalam sebuah aturan physical distancing, ini akan ditulis dan kita menjadi bagian sejarah yang ada di dalamnya. Ketika kita menjalaninya, kita tahu ini pahit. Dan kita tahu bahwa kita semua bertanya-tanya, ini akan berakhir nggak ya? Istri saya bahkan masih ada dalam pertanyaan yang belum dapat jawabannya. Apakah kalaupun sekarang kan rata-rata penambahan kasus COVID di Tasikmalaya kan banyak 0 ya. Paling hari Sabtu kemarin saja sempat 7 dan itu yang tertinggi ya dalam 1 minggu terakhir ini. Lalu bertanya, kalaupun dalam 1 bulan lah kita ada dalam angka 0 kasus, apa mungkin kita akan mulai terbebas dari menggunakan masker? Saya tidak punya jawabannya. Mungkin saja setelah tidak ada kasus pun dalam sebuah tujuan untuk menjaga diri, kita tetap akan bermasker. Kita tetap akan menjalankan prokes mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin kursi-kursi di tempat-tempat umum atau bahkan di gereja masih dibatasi dengan pita untuk kita tidak terlalu berdempetan. Mungkin kita akan tetap bersahabat dengan itu semua. Dan ini menjadi bagian yang bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kecewa. Sampai kapan? Kok gini-gini amat? Tetapi kita punya pilihan untuk melihatnya dari sisi lain. Apa itu? Yaitu bahwa apa yang kita jalani hari ini dan situasi hari ini adalah situasi yang jauh lebih baik daripada situasi di Maret 2020 atau di Juli 2021. Masa-masa virus Delta-nya udah lewat. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi virus dalam mutasi-mutasi yang lain. Dan kita menjadi saksi sejarah dari kita yang dirumahkan, menjadi kita yang mulai berkesempatan untuk disekolahkan di bangunan sekolah. Dulu yang di gereja semuanya jemaat dirumahkan. Sekarang kita berkesempatan untuk digerejakan. Dan kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, siapa lagi yang berperan di balik itu? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, optimisme adalah bagian dari kehidupan yang beriman dan berpengharapan. Di dalam kita ada roh Ruth yang tetap melihat kebaikan Tuhan di balik terowongan yang gelap. Kita punya rohnya Ruth yang melihat pengharapan di balik masa-masa pandemi. Dan pengharapan itu berarti meyakini situasi yang semakin baik akan kita rasakan. Situasi yang membaik akan kita nikmati. Dan kita menjadi bagian di mana kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kita yang akan merasakan betul bagaimana pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kita menjadi nyata. Jadi jangan menyerah. Kalaupun saat ini kita menjadi orang-orang yang memunguti jelai-jelai itu, enggak apa-apa. Sampai akhirnya jelai utama diberikan Tuhan kepada kita. Dan saya berharap seperti Bapak Ibu Guru juga berharap, anak-anak berharap, kita akan bertemu kembali dalam satu lingkup komunitas yang dipersekutukan di bangunan yang sama, Jalan Selakasok, sebagai keluarga besar SMPK BPK Penabur dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu, tetaplah berseru, Tuhan kami bersyukur. Tuhan kami percaya kami akan menikmati kebaikan-Mu. Kami akan menikmati pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Karena percayalah Tuhan melindungi, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberkati kita satu persatu. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, saudara.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, dilindungi, diurapi, dan kepada setiap kami, Tuhan memberikan benih iman, benih pengharapan. Untuk melaluinya, kami bertumbuh dalam percaya bahwa hidup kami ditopang hanya oleh kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Dan melalui perjalanan hidup kami akan terus melihat limpahan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan hidup kami tidak akan pernah kehabisan rasa kagum dan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan itu. Dan hari ini Tuhan, kami mau terkhusus berdoa bagi Bapak Ibu guru kami. Ketika tentunya tantangannya tidak pernah mudah, ketika harus menjalani tanggung jawab untuk menjadi pendidik dan pengajar melalui platform yang baru secara online dan bahkan secara hybrid, yang kemudian juga akan menuju metode pembelajaran secara onsite. Tuhan, ketika kami melihat bahwa tantangan itu boleh terjawab dengan baik, dan Bapak Ibu guru kami dengan segala daya upayanya, dengan berjibaku terus belajar untuk hal-hal yang baru, kami percaya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada Bapak Ibu guru kami, kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan boleh melihat semuanya ini sebagai kesempatan yang baik untuk memuliakan Tuhan dalam tanggung jawab mendidik dan mengajar anak-anak. Dan kiranya kehidupan Bapak Ibu guru kami senantiasa berlimpah dengan segala kebaikan, dengan segala mujizatnya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, para siswa yang juga ada dalam kerinduan untuk dapat belajar kembali secara onsite, belajar seperti keadaan normal. Tuhan, jaga anak-anak-Mu ini. Kiranya hikmat, sukacita, dan juga semangat untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan menjadi semangat yang tidak akan pernah padam. Dan masa depan yang penuh dengan kegemilangan menjadi masa depan yang Tuhan anugerahkan kepada anak-anak kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi proses pembelajaran hari ini dan seminggu ini, kiranya senantiasa ditopang hanya oleh restu dan juga perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan seluruh pengharapan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari dalam sukacita kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir di dalam setiap langkah hidupmu dan meyakinkanmu berkarya di dunia. Allah memberkati dan meneguhkanmu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya.